Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mampu ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mampu ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang telah Kau berikan,
segala pengorbananmu. Ini sembahku, hanya bagi namamu, hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu. Persembahanku, pujian bagimu, seluruh nafasku hanya bagimu. Kau yang setia, Kau yang setia, sungguh baik bagiku, sungguh baik. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mampu ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk pagi hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami percaya terobosan yang baru terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Amsal
pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum kita lanjut, kita akan baca satu ayat lagi, yaitu di Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-21. Amsal 19 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin saudara sekalian yang mendengarkan pada pagi hari ini, saudara mungkin sering sekali mendengar dua ayat ini. Dan juga kalau saya tidak salah gitu ya, kalau mungkin saja gitu, saudara akan menggunakan ayat ini mungkin di posting di sosial media, di status WA saudara, mungkin saat saudara mengalami kegagalan, ya, saat sesuatu yang sudah saudara rencanakan dengan baik tidak terlaksana. Mungkin saudara akan menggunakan ayat ini, ya, untuk menghibur hati saudara. Dan itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Karena memang firman Tuhan akan menghibur kita saat kita sedang dalam kesusahan. Tetapi apakah kita benar-benar menghayati, ya, kita benar-benar memahami ayat ini? Atau kita menggunakan ayat ini dalam sebuah kepasrahan gitu ya. Dalam sebuah mungkin bisa dibilang ya sudahlah keputusasaan gitu ya mungkin. Ya kalau memang Tuhan gak mau ya sudah gitu ya. Apakah itu semua ada dalam pikiran kita saat kita mendengarkan kedua ayat ini? Sebenarnya apa yang terjadi saat saudara sudah merancangkan sesuatu yang baik untuk diri saudara sendiri, untuk keluarga saudara, saudara merancangkan sesuatu yang baik tetapi tidak terlaksana, tidak tercapai. Saudara mungkin dalam hati bertanya, yang saya rencanakan, yang saya ingin lakukan, atau mungkin yang saya doakan bahkan, itu sesuatu yang tidak melukai orang lain. Sesuatu yang untuk kebaikan, bahkan mungkin untuk kebaikan orang lain. Yang sudah saya buat ini, yang akan saya lakukan, atau mungkin yang sudah saya lakukan untuk kebaikan. Kenapa kok seringkali tidak terlaksana, tidak terjadi? Jawabannya mungkin kita cuma bisa menjawab, ya karena keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Nah, kita akan mendalami ayat ini. Kita akan belajar sehingga kita punya sebuah pandangan yang baik tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita pasrah gitu ya. Tidak hanya kita akhirnya menjadi putus asa. Kita akhirnya nggak punya semangat lagi. Iman kita menjadi lemah. Saat sesuatu yang sudah direncanakan baik, sesuatu yang sudah didoakan baik, ternyata tidak terlaksana. Untuk hal ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Saudara boleh cek di rumah saudara gitu ya. Saya akan ceritakan yang terjadi di rumah saya. Jadi di rumah saya itu ada 2 buah pintu yang dia itu posisinya linear. Ya, linear artinya lurus gitu ya, satu sama lain posisinya bisa dikatakan berhadapan-hadapan mungkin gitu ya. Tapi jaraknya memang cukup jauh. Nah, seringkali karena pintunya ini bukan pintu yang dengan gagang yang di bahasa Jawanya ya diongkek gitu ya. Bukan gagang yang ditekan gini, tapi pintu yang hanya diceklek gitu ya, klek gitu. Jadi seringkali kalau kena angin gitu ya, dia bisa buka sendiri gitu. Karena nggak ada kekuatannya ya, nggak ada slotnya. Nah, pintu yang satu itu terbuat dari gagang pintu yang seperti biasa. Ya, yang bisa dibuka klek seperti itu. Nah, beberapa kali kalau saya ini menutup pintu yang satu, ya, saya menutup pintu yang satu dengan cukup keras gitu ya. Door gitu, saya tutup pintunya door gitu. Tiba-tiba pintu yang linear itu kebuka sendiri. Blak gitu ya, dia buka. Kenapa? Karena kena tekanan angin dari pintu yang saya tutup gitu. Atau kalau misalnya pintu itu dikunci, jadi dia nggak bisa buka. Saat saya tutup pintu yang satu,
pintu itu akan bunyi blep-blep gitu ya. Dia menahan anginnya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin saudara bisa cek di rumah saudara, mungkin ada yang seperti itu ya. Kalau saudara tutup pintu satu, mungkin ada yang kena tekanan angin gitu ya. Satunya kebuka, seperti itu. Nah, ilustrasi yang sangat sederhana ya, yang ada di sekitar kita. Mungkin saudara, seringkali Tuhan memang menutup pintu. Dan itu firman Tuhan katakan. Tuhan mungkin menutup pintu bukan untuk membuat kita sedih. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya bisa nutup pintu dalam kehidupanmu, gitu ya. Saya mampu ya, hati-hati kamu sama saya. Tuhan melakukan itu bukan untuk itu. Seringkali kita merasa ada pintu yang ditutup oleh Tuhan. Padahal itu bagi kita, pintu itu kita butuhkan untuk kita lewat. Pintu itu sesuatu yang baik, yang seharusnya kebuka dalam kehidupan kita. Dan kita menganggap ya sudahlah, memang Tuhan pengennya ketutup. Mungkin Tuhan memang mau pintu ini ditutup oleh Tuhan, entah apa alasannya. Tanpa kita sadari, mungkin ditutupnya pintu ini akan membuka pintu yang lain yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pintu yang tertutup ini, yang kita anggap baik, yang kita anggap paling benar gitu ya. Pemikiran kita, bahkan mungkin doa kita, yang kita anggap paling benar. Mungkin Tuhan punya yang lebih baik. Dan bukan mungkin, pasti. Saat kita merasa pintu itu tertutup, dan kita merasa sedih, kita merasa putus asa. Tuhan, kenapa jalannya ini tertutup? Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, Tuhan bukakan pintu yang lain. Karena kalau enggak, kita akan lewat pintu yang kebuka, yang salah itu. Yang bukan untuk kita. Dan hari ini kalau saudara merasa Tuhan menutup pintu karena dia sewenang-wenang, karena dia memang bisa, dan dia berkuasa, hari ini dia mau berkata bagi kita, bukan itu yang dia mau. Kebaikan, dan kebaikan yang selalu dia inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin dia memang menutup satu pintu, tetapi dengan tertutupnya pintu itu, pintu yang lain pasti terbuka bagi kita. Yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hari ini apa yang menutup dalam kehidupan saudara? Yang saudara harapkan pintu itu bisa saudara lalui. Tapi ternyata enggak bisa. Gagal lagi. Kita mau menanti-nantikan Tuhan. Karena dia pasti melakukan itu semua untuk terbukanya pintu yang lain. Dan hari ini kalau saudara mau mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan saudara, bagaimana caranya kita tahu bahwa itu adalah mungkin Tuhan menutup pintu itu bukan untuk kita. Bagaimana caranya kita menganalisa gitu ya, mengetahui tentang hal ini. Yang pertama, kalau saudara benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara benar-benar menaruh Tuhan yang utama dalam kehidupan saudara. Saat saudara mengambil keputusan, saudara akan melangkah untuk mengambil sebuah keputusan. Biasanya, pintu yang bukan buat saudara, pintu yang mungkin akan ditutup oleh Tuhan, atau tampaknya sudah ditutup, kita akan merasa apa? Tidak ada damai. Saat kita mau mengambil keputusan itu, rasanya nggak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Rasanya ada yang nggak benar, nggak enak rasanya. Dan itu bukan hanya perasaan yang diada-adakan atau coba dirasa-rasakan. Tetapi mungkin Roh Kudus sedang memberikan warning bagi kita. Sedang memberikan sebuah peringatan bahwa kita nggak boleh melangkah ke pintu yang itu. Yang pertama yang harus saudara rasakan kalau saudara mau mengambil keputusan, apakah ada damai saat kita mau melangkah, saat kita mau mengambil keputusan itu. Dan yang kedua, biasanya saat kita berjalan menuju ke keputusan yang akan kita ambil, tiba-tiba itu seperti banyak bendera merah gitu ya, red flags. Sepertinya itu banyak hal-hal yang ada aja gitu ya, nggak tepat bahasa Jawanya. Segala sesuatu tuh kayaknya nggak tepat gitu. Pada saat kita mau mengambil sebuah keputusan. Ada A lah, ada B, ada C yang membuat kita sulit
untuk melaksanakan rancangan kita. Saya nggak bilang bahwa rencana kita pasti akan mulus 100%. Setiap rencana kita, setiap apa yang kita lakukan pasti banyak halangan, banyak rintangan. Tapi kalau benar-benar bukan dari Tuhan, kita akan merasakan itu. Bahwa ini bukan dari Tuhan. Ini bukan Tuhan yang suruh. Pasti banyak hal yang terjadi. Dan yang terakhir yang harus kita ketahui, sebenarnya kita udah tahu gitu ya. Kita sudah paham bahwa yang akan kita lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Dan kita ingat firman Tuhan, ini kayaknya salah ini. Ini kayaknya bukan ini yang harus saya ambil, yang harus saya lakukan. Dan kalau kita sudah mendapatkan 3 hal itu, yang pertama kita nggak ada damai. Kemudian banyak bendera merahnya, red flags. Dan kemudian kita tahu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menangisi pintu yang tertutup. Jangan menyalahkan Tuhan karena ada rencana kita yang tidak terlaksana. Karena itu bukan pintu kita. Bukan sesuatu yang seharusnya kita lalui. Kita akan sama-sama merenungkan lagi firman Tuhan di Amsal yang pasal yang ketiga, mulai ayat yang kelima. Bagaimana caranya kita mengetahui kita tetap teguh, kita tetap taat berjalan di jalannya Tuhan, meskipun kayaknya rencana kita ini kok nggak ada yang terlaksana. Kita akan sama-sama baca di Amsal yang ketiga ayat yang kelima. Katakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 5 dulu. Kita sering mendengar ayat ini, tapi kita mau renungkan sungguh-sungguh. Percayalah. Percaya itu bukan main-main. Percaya itu bukan sekedarnya. Percaya itu bukan ya sudah, saya mau percayalah. Enggak. Benar-benar percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan buka pintu yang benar dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Sertakan Tuhan dalam setiap keputusan kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Apapun yang akan kita lakukan dalam pekerjaan kita, sertakan Tuhan. Kita mau buka bisnis yang baru, mau coba bisnis yang baru. Kita mau lakukan sesuatu, tapi kok kayaknya belum ya. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan tunjukkan mana yang tepat dan Dia sediakan bagi kita. Kalau kita merasa bahwa, kesempatan ini kan memang ada bagi saya, harus saya ambil. Dan saya memang punya kemampuan untuk melaksanakan, untuk mengambil kesempatan ini. Itu Tuhan semua. Bukan saudara. Kesempatan yang saudara anggap memang ada, ya, itu Tuhan yang taruh di depan saudara. Bukan ada dengan sendirinya. Dan kesempatan-kesempatan itu dunia juga tawarkan. Banyak sekali. Kita ambil yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan yang dunia tawarkan. Di ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita muliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Itu yang Tuhan beri bagi kita. Kita muliakan Dia. Dan hari ini firman Tuhan tidak berbelit-belit. Kalau ada saudara yang menangis karena ada pintu yang tertutup, stop menangis. Don't cry over closed doors. Jangan menangisi pintu yang tertutup. Karena Tuhan pasti bukakan pintu yang tepat bagi kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan,
pagi hari ini firman-Mu bagi kami. Engkau berjanji bagi kami, dan Engkau bukan manusia yang tidak menepati janji. Janji-Mu adalah pintu-pintu akan Kau bukakan bagi kami. Kesempatan-kesempatan akan Kau berikan bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami tidak akan pernah salah pilih. Kami tidak akan pernah salah melangkah, karena kami mau dengar suara-Mu. Kami mau taat perintah-Mu Tuhan. Apapun yang mau Kau lakukan dalam kehidupan kami mau taat. Kami mau lakukan untuk memuliakan nama-Mu dengan apa yang kami miliki. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.